Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Fungsi linear sering juga disebut dengan fungsi berderajat 1. Fungsi terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Contohnya, y sama dengan fx sama dengan 4 plus 2x. Fx di sini juga sama dengan y. 4 di sini berperan sebagai konstanta karena dia berdiri sendiri tanpa variabel. 2 di sini berperan sebagai koefisien karena dia berbandingan dengan variabel. Dan x di sini berperan sebagai variabel. Selanjutnya kita ke contoh penerapan fungsi linear. Kita ambil y sama dengan 3 plus 2x. Di sini apabila x kita ganti dengan 0, maka y sama dengan 3 plus 2 dikali 0 sama dengan 3. Dan apabila x kita ganti dengan 1, maka y sama dengan 3 plus 2 dikali 1 sama dengan 5 dan juga seterusnya. Apabila nilai x dan juga y sudah didapatkan, maka kita tinggal menaruhnya ke tempatnya masing-masing. X ditaruh di garis yang horizontal dan Y ditaruh di garis yang vertikal. Setelah ditentukan titik-titiknya, maka kita tinggal menarik garisnya. Untuk fungsi linear, terdapat 4 cara dalam membentuk sebuah persamaan linear. Cara yang pertama adalah dui koordinat dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Contoh soalnya adalah diketahui titik A yakni 2,3 dan titik B yakni 6,5. Maka persamaan linearnya adalah di sini 2,3 adalah X dan Y1, 6,5 adalah X dan Y2. Maka kita tinggal menjawab dengan memasukkan sesuai rumus, yakni Y min 3 per 5 min 3 sama dengan X min 2 per 6 min 2 sama dengan 4Y min 12 sama dengan 2X min 4 sama dengan 4Y sama dengan 2X plus 8. Dengan hasil akhir Y sama dengan 2 plus 0,5X. Cara yang kedua adalah koordinat lereng dengan rumus Y min Y1 sama dengan B dikali X min X1. Contoh soalnya adalah diketahui titik A yakni 4,10 dan lereng garisnya adalah 2. Maka persamaan linearnya adalah jawabannya di sini 4,10 adalah X dan Y1. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya, yakni Y min 10 sama dengan 2 dikali X min 4 sama dengan Y min 10 sama dengan 2X min 8. Dengan hasil akhir Y sama dengan 2X plus 2. Untuk cara yang ketiga adalah cara penggal lereng dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Contoh soalnya, andaikan penggal dan lereng garis Y sama dengan Fx masing-masing adalah 2 dan 0,5, maka persamaan linearnya adalah Y sama dengan 2 plus 0,5X. Jadi tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. Cara yang keempat adalah cara dui penggal dengan rumus Y sama dengan AX min A per CX. Selanjutnya kita akan menuju ke akar-akar persamaan linear. Dalam menentukan akar-akar persamaan linear, terdapat 3 cara. Yang pertama ada cara eliminasi, yang kedua ada cara substitusi, dan yang ketiga ada cara determinan. Kita gunakan satu contoh soal, carilah nilai variabel X dan Y dari dua persamaan berikut, yakni 2X plus 4Y sama dengan 24 dan X plus 4Y sama dengan 18. Yang pertama ada cara eliminasi. Cara eliminasi bisa didapatkan dengan cara dua persamaan disusun. Contohnya 2X plus 4Y sama dengan 24 dan X plus 4Y sama dengan 18. Karena nilai Y itu sama, maka kita menghilangkan Y. 4Y dikurangi 4Y sama dengan 0. Maka di sini kita tinggal mengurangi yang lainnya. 2X dikurangi X sama dengan X. 24 dikurangi 18 sama dengan 6. Maka ketemu X sama dengan 6.
Cara tersebut merupakan cara eliminasi. Yang kedua adalah cara substitusi. Cara substitusi dilakukan dengan cara kita mengambil salah satu persamaan. Sebagai contoh, X plus 4Y sama dengan 18. Karena X sudah diketahui sama dengan 6, maka masukkan 6 tersebut ke dalam X. Jadinya, 6 plus 4Y sama dengan 18. 4Y sama dengan 12. Dan Y sama dengan 3. Selanjutnya adalah fungsi permintaan dan penawaran. Dalam teori permintaan, jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, penurunan harga barang tersebut akan mendorong peningkatan permintaannya. Dan juga ada pula teori penawaran, yakni jika harga suatu barang meningkat, maka penawaran barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, penurunan harga barang tersebut akan mendorong penurunan penawarannya. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Pasar suatu jenis barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara grafik, perpotongan ini ditunjukkan oleh perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan, ini tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Selanjutnya adalah pengaruh pajak. Jika suatu barang dikenakan pajak, maka harga jual akan naik, dan jumlah barang yang diminta akan berkurang, sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Untuk mencari persamaan penawaran sebelum pajak, dapat digunakan rumus P sama dengan A plus BQ. Untuk mencari persamaan penawaran sesudah pajak, dapat digunakan rumus P aksen sama dengan A plus BQ plus T. Untuk mencari beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, dapat digunakan rumus PK sama dengan P aksen min P. Untuk mencari beban pajak yang ditanggung produsen, dapat menggunakan rumus PP sama dengan T min TK. Untuk mencari jumlah pajak yang diterima pemerintah, dapat digunakan rumus P besar sama dengan T min Q aksen. Selanjutnya kita ke pengaruh subsidi. Jika suatu barang diberikan subsidi, maka harga jual barang tersebut turun, dan jumlah barang yang diminta akan meningkat sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar tersebut. Untuk mencari persamaan penawaran sebelum subsidi, digunakan rumus P sama dengan A plus BQ. Untuk mencari persamaan penawaran sesudah subsidi, digunakan rumus P aksen sama dengan A plus BQ min S. Untuk mencari beban subsidi yang dinikmati konsumen, dapat digunakan rumus SK sama dengan P min P aksen. Untuk mencari bagian subsidi yang dinikmati produsen, dapat digunakan rumus ST sama dengan S min SK. Untuk mencari jumlah subsidi yang dibayar pemerintah, dapat digunakan rumus S besar sama dengan S dikali Q aksen.